pemirsa, kita sampai ke ujung acara. Siapa lagi gilirannya terakhir kalau bukan Sujiwo Tejo, Presiden Jan Sukers. Silakan. Apa dari sisi budaya ada dilema ya? Di satu pihak korupsi begitu banyak, di lain pihak banyak vonis bebas. Tapi ini para lawyer menganggap bahwa itu sah, tidak diketemukan bukti. Sementara publik melihat ganjil. Kayak orang selingkuh Pak Karni, kalau saya simpulkan, saya renung-renung. Jadi keadilan di rakyat itu kayak rakyat mencintai istri orang atau kekasih orang. Pengacara memenangkan, pengacara itu suami istri, cuma memenangkan kertas, dapat kertasnya. Tapi cintanya ke laki-laki lain. Cintanya ke istri lain, itulah rakyat. Kita cuma menonton. Kertas membuktikan bahwa ini tidak korupsi, tapi kita mengendus baunya. Kita mengendus baunya dari pakaian pengacara yang saya nggak bisa pakai, gitu loh. Dari pakaian menteri, dari bukan Pak Amir. Pak Amir meskipun baru seminggu udah kelihatan agak kurus gitu, jadi menteri gitu loh. Gitu loh. Kita bisa mengendus. Jadi korupsi di Indonesia persoalan kita mengendus, tapi kita nggak bisa buktikan rakyat itu. Tapi kita mengendus. Itu persoalannya. Sehingga cuman dikatakan bahwa ini menang, ya kayak pasangan suami istri mungkin sudah nggak saling mencintai. Mungkin mereka bersalah kalau di kasus ini, tapi sudah dibuktikan benar dengan kertas. Itu aja kasus. Kalau yang lain-lain sih, saya pikir remisi itu nggak perlu lah. Karena hidup manusia itu kalau misalkan mencuri ayam itu sekian bulan, dikalikan coba, sekian bulan dikalikan, misalnya berapa, nyolong ayam berapa? Misalnya? 3 bulan. 3 bulan. Kali jumlah triliunan itu berapa bulan yang dihukumkan ke manusia. Padahal manusia sekarang nggak ada yang mencapai 600 tahun, nggak zamannya Nabi Daud atau apa gitu loh. Sehingga ketika dia dihukum seumur hidup itu udah remisi gitu loh. Anggapannya manusia hidup 1 juta tahun atau apa kayak zaman-zaman dulu. Kalau zaman teater-teater Yunani itu mah ada orang yang 600 tahun. Sekarang udah gak ada. Sehingga kalau ada orang dihukum seumur hidup itu udah remisi. Saya kira gitu. Pak Karni besok pagi ada pendirian Institut Sacipto Raharjo di Semarang. Saya nggak bisa datang. Tapi yang intinya yang ingin saya usulkan, kita selalu kalau mengembangkan tradisi, mengembangkan budaya selalu dikaitkan sama batik, tari reog dan lain sebagainya. Nggak ada yang mencoba mengambil hukum adat ke dalam hukum kita. Salah satunya seingat saya cuma Sacipto. Nah, di dalam hukum adat ada hukum pengucilan. Bisa nggak hukum pengucilan itu diterapkan dalam hukum positif? Nah, alih-alih di sini ada kan? Saya kira. Pertama dikucilkan. Orang Indian itu kalau bikin salah, Pak, pertama dikucilkan. Orang Irian sebagian ada suku itu kalau dia mencuri ikan. Di Jawa sebagian ada. Kedua, namanya dihapus. Jadi kita cuma panggil Hoi. Salah satu suku Indian. Nah, lama-lama orang itu akan mati. Bisa nggak ini diterapkan dalam korupsi? Seorang koruptor tidak berhak pakai nama. Kita cuma panggil Hoi. Nggak ada. Lama-lama. Loh, lama-lama akan mati loh itu. Misalkan Pak Menteri loh, Hoi. Nggak boleh sebut nama. Nah, lama-lama orang itu akan mati, Pak. Mati secara sosial, lama-lama mati secara fisik. Itu yang ingin saya usulkan secara kebudayaan. Tolong diadop kembali hukum-hukum. Sekarang sekalian saya infokan, saya bergaul sama LSM-LSM yang aktif di hukum adat. Sekarang ada 32.000 desa dinyatakan ilegal karena hutan sudah masuk dan menurut undang-undang positif mereka sudah nggak boleh berhuni di situ. Jadi hukum adat tolong dipikirkan lagi. Baik, Pak Sujiwo. Jadi ada 2 orang saya tidak bantah Pak Profesor saya tapi dan Sujiwo Tejo. Pak Amir mau ada yang dia mau Bung Karni, sebelum Pak jawab Amir, dulu. sebelum Pak Amir. Enggak, dia mau menjawab dulu. Sebetulnya dasar kebijakan daripada Kementerian Hukum itu bukan seperti apa yang kita dengar. Tidak ada dasarnya, hanya dengan ucapan, hanya dengan lisan dan sebagainya. Saya ingin ingatkan bahwa pada saat PP 32 tahun 99 itu kemudian direvisi dengan PP 28 tahun 2006, pada saat
tahun 2006 itu ada aspirasi yang kuat yang mendorong direvisinya PP ini, PP yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak warga binaan kemasyarakatan. Ini saya sekedar menyampaikan bahwa kemudian bisa saja timbul perbedaan persepsi ya, dan kalau keadaan seperti itu muncul, tentunya ada forum-forum di mana perbedaan penafsiran ini bisa diuji. Tetapi ingin saya sampaikan substansi daripada peraturan pemerintah ini, ya, yang di dalam butir A menimbang dan juga di dalam pasal 42A-nya, kalau bisa saya bacakan pendek saja, bahwa ketentuan mengenai pemberian remisi, asimilasi, cuti, menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat perlu ditinjau ulang. Ini terjadi tahun 2006. Mungkin waktu itu Prof. Gayus sudah di sana ya. Ini perlu ditinjau ulang, menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Ini dimasukkan di sini. Terutama terkait narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, ketakutan luar biasa kepada masyarakat. Itu di menimbangnya. Kemudian dia diatur di dalam pasalnya 42A ayat 3. Bagi narapidana yang karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, korupsi, ya, di mana dikatakan telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan diulangi lagi, rasa keadilan masyarakat. Jadi tidak benar juga kalau dikatakan bisa-bisanya Amir dan Denny role of the man, kemudian membuat kebijakan ini. Saya tahu bahwa akan muncul tentunya hal yang kontroversial ya, tetapi kita sepakat bahwa kita punya forum untuk menguji ini semua. Baik. Ya, dan peringatan Saudara Ruhut kepada saya berterima kasih. Kalau dengan segala risikonya tentunya ya, di pengunjung usia seperti saya ini, insya Allah saya akan siap menghadapi apapun. Ya, terima kasih. Kabela Pak Amir. Pak Benyamin, mantan Hakim Agung. Pak Karni, maaf kalau saya agak panjang memberikan urun rembuk ya. Saya hanya memberikan urun rembuk dalam koridor banyaknya putusan-putusan bebas kepada para koruptor ya. Memang untuk mengambil putusan dalam perkara pidana adalah menurut hukum dan keyakinan. Menurut hukum bisa diatasi dengan kemampuan akademis. Tapi keyakinan itu bisa didapat makin tinggi jam terbang seseorang. Jadi makin tinggi jam terbang seseorang, apakah itu sebagai hakim, pengacara, dan jaksa, makin mantap dia mengambil hukum dan keyakinan apakah orang itu bersalah atau tidak. Pak Karni, memang para hakim itu pengadilan atau para hakim itu dari masa ke masa menghadapi hal yang sama dari masa ke masa apa yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Ini ada putusan Mahkamah Agung tahun 48 mengenai peristiwa 3 Juli. Di situ dengan cantik sekali menguraikan bagaimana kita dalam merebut dan mengisi kemerdekaan. Ini menjiwai ini. Kemudian Pak Karni, pada tahun 50-an di mana kita menghadapi makar dan kemudian makar dan separatisme dan sebagainya. Itu tentunya para hakim juga urun rembuk di sini. Kita lihat betapa beratnya hukuman terhadap makar dan yang saya sebutkan tadi, terhadap perkara Andi Aziz, Ibnu Hajar, Kartosuwiryo, Sumukil dan sebagainya.
Tahun 50-an, tahun awal 50-an dan akhir 50-an. Awal dan medio tahun 60-an. Di mana kita menghadapi komunisme. Tidak ada hakim yang berani untuk memberikan apalagi kebebasan. Bagaimana hukuman, dan kami pun para hakim merasa bukan merasa bangga, tapi bersyukur bahwasanya para hakim itu bisa urun rembuk dalam menyelesaikan kemelut yang dihadapi pada saat itu. Ya. Kemudian dari kita lihat bahwa dari masa ke masa itu yang dihadapi dari mulai makar, separatisme dan sebagainya. Kemudian apa yang kita hadapi pada zaman kita sekarang? Yang kita hadapi pada zaman sekarang itu adalah korupsi, terorisme dan narkoba. Kalau HAM itu kemudian bisa diredus karena peradilan HAM sekarang tidak banyak berusaha. Ini yang harus dimengerti oleh para hakim. Seperti juga kami dulu diberikan pembekalan apa yang dirasakan, apa yang dihadapi oleh negara pada saat itu. Benar Bapak, itu yang tidak dilakukan hakim sekarang. Justru itu kuncinya adalah Mahkamah Agung, para hakim agung harus turun gunung, memberikan pembekalan kepada para hakim tentang apa yang dihadapi negara sekarang ini. Ini yang tidak ada. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pak Zinud. Pak Zinud. Jadi begini, masalahnya kan begini ya. Kalau dibebaskan, masyarakat ribut. Kalau dihukum juga ada masyarakat yang ribut. Sini persoalannya masalah hakim. Hakim telah banyak melakukan kejahatan-kejahatan, misalnya suap. Jadi laporan masyarakat terhadap hakim begitu banyak, tidak ditindaklanjuti. Jadi hilang kepercayaan masyarakat. Harusnya ketua muda bidang pengawasan di Mahkamah Agung, ya kan, menindaklanjuti laporan masyarakat. Kalau ditindaklanjutin, ada kepercayaan masyarakat dan diumumkan bila perlu. Hakim ini benar atau tidak benar. Tapi Hakim Agung, Mahkamah Agung mengatakan tidak perlu diumumkan. Nah inilah persoalannya, sehingga timbul image segala putusan-putusan hakim itu tidak benar. Ada yang mengatakan suap lah, atau tidak. Jadi ini yang penting pembenahan masalah hakim sehingga percaya masyarakat kepada hakim. Jadi masalahnya trust terhadap hakim. Ya, itu yang hilang. Itu yang penting. Terima kasih Bung Karni. Ya, saya mau tinjau juga sisi lain, saya ini dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dalam kajian sosiologi hukum. Nah, gitu. Jadi ada sebagai social engineering, kita ini membangun hukum yang ada ini yang seperti dianggap semua ini menjadi salah kaprah yang ada ini. Karena untuk membangun itu ada nilai filosofis, kemudian historisnya, sosiologis, baru yuridis. Nah dari sisi filosofis ini Bung Karni, kita keliru berat dan sudah menyimpang. Bangsa kita ini bangsa musyrik sebenarnya. Karena logikanya, hak membuat hukum dan menetapkannya itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya. Itu benar. Dan ini sudah diwujudkan dalam Pancasila, sila pertama. Kita harus konsisten. Kenapa kalian pada ketawa? Ya terusin. Nah, maka dengan logika hukum ini kalian nggak kurang mendalami, cuma praktis saja bagaimana. Iya, nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini dikaitkan dengan sistem dari yang dikatakan profesor, DPR dan presiden mestinya tahu diri. Dia itu hamba Allah, dia harus membuat hukum yang sesuai dengan yang sudah dinyatakan sila pertama. Jadi tidak boleh membuat hukum yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang Allah tetapkan. Itu satu. Nah yang kedua, tadi Bung Amir menyebut nama saya, terima kasih. Nah sekarang saya depan Anda dan publik saya kasih tahu bahwa saya sudah kasih data-data sama Anda kurang lebih 3 bulan lalu, tapi Anda nggak respon. Saya kasih juga ke Jafar Hafsah, ketua fraksi Demokrat, juga tidak respon. Saya kasih ke Venture Rumangkang sama apa yang tidak responnya? Ya tunggu dulu sebentar, sabar. Ya, ini waktu udah ya oke.
Datanya itu berkait dengan ini, Bang. Malaysia berhutang emas pada Pagariung sebanyak 350 triliun. Artinya ini ada tanda tangan Sudi Silalahi. Ya, ada tanda tangan Bambang Sutejo, Menteri Sekretaris Militer. Saya ingin nyatakan di sini, ini perlu diperiksa. Perlu diinikan, saya kasih tahu, tetapi kenapa ini tidak diperiksa-periksa? Ini nggak ada hubungannya. Ada hubungannya, Pak, dalam berantas korupsi. Nah, sekarang saya mau kasih sama jaksa, ya. Jaksa kan punya hak menuntut. Ya. Udah. Tolong Jampitsus berani. Tapi pertanyaannya, Anda berani nuntut SBY nggak? Karena di situ konspirasi antara Abdullah Badawi sama Susilo Banda Widodo. Ya. Nggak, maksud saya tadi. Karena tadi Bung Amir bilang supaya terang-terangan. Saya terang-terangan gitu, Bung Amir. Tolong diperiksa ini. Karena ini, dan rakyat Pagaruyung, rakyat Batu Sangkar, rakyat Tanah Datar, bersatulah tuntut presiden ini. Karena hartanya besar. Baik. Terima kasih Bang Karni. Saya ingatkan satu hal ya. Jangan sampai kita menaruh ranting kering dan bensin di pinggir jalan untuk membakar proses peradilan pidana ini menjadi abu nantinya. Itu harus kita ingatkan baik-baik. Nah, dalam konteks putusan bebas, masyarakat rakyat Indonesia tidak keberatan dengan putusan bebas. Persoalannya adalah rakyat tidak percaya dengan hakim yang memutuskan bebas. Nah, kalau itu persoalannya, maka janganlah kita mengharamkan putusan bebas. Silakan jika ada terbukti, beri hukuman yang seberat-beratnya kepada hakim, copot dia. Bukan persoalan putusan bebas kita ributkan sekarang. Seperti yang disampaikan ICW atau Pak Jampitsus tadi dengan angka-angka. Nggak ada urusan dengan angka-angka ini. Nah, sekarang Pak Karni, ya, yang menjadi masalah adalah sebenarnya kita harus memberikan apresiasi kepada hakim yang memberikan putusan bebas. Setelah diberikan putusan bebas, diperiksa oleh KY, diperiksa oleh MA, dicatat oleh ICW, di blacklist oleh Bang Ruhut. Jadi ini kita sudah membuat stigma-stigma. Kalau menangani kasus korupsi, seolah dia tidak layak jadi menteri, tidak pernah dia dianggap bagian dari koruptor. Kalau kita menangani pembunuh, apakah kita pembunuh? Kalau kita menangani kasus seorang komunis, apakah kita komunis? Itu hati-hati Bang Ruhut, jangan seperti itu. Nah, kemudian saya ingin ingatkan juga, Bang Amir, janganlah Anda memaksakan kehendak dalam moratorium remisi. Bisa saja keputusan yang telah diambil salah, tapi Abang itu orang yang saya hargai selama ini. Tidak keberatan untuk memperbaiki kesalahan. Tapi ketika Abang salah, bertahan kepada kesalahan, maka Abang akan salah 2 kali. Perbaiki itu Bang. Jangan Abang terjebak dengan pikiran-pikiran yang di luar sistem peradilan pidana. Ya udah. Dalam konteks itu saya rasa cukup. Terima kasih Pak Amir. Pemirsa, saya memperkenalkan karangan hakim di Amerika yang memperkenalkan pembuktian darah atau DNA pertama kali. Dia mengatakan, namanya Gerard Sandlin. Dia mengatakan, saya seringkali berpikir bahwa jika tanggung jawab seorang hakim hanya menghukum dan mengirim orang ke penjara, betapa menyedihkan pekerjaan hakim tersebut. Dan kemudian dia mengatakan, adalah pekerjaan saya sebagai hakim untuk melakukan hal yang benar, sekalipun hal itu tidak nyaman atau tidak populer di masyarakat. Pemirsa, itulah dilema kita. Di satu pihak, kita memang harus menerima kalau pembuktian ternyata seseorang harus bebas, walaupun dari tuduhan korupsi. Tapi adalah hal yang menakutkan kalau semua yang terang benderang
ternyata dibebaskan juga atau dihukumnya ringan. Tidak hanya korupsi, pemirsa. Dalam 5 tahun ini tidak satu pun perkara narkoba yang dihukum mati. Padahal undang-undangnya jauh lebih keras dan selundupannya lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya ketika hakim-hakim Tangerang bekerja keras. Ada apa? Hakim memang bebas. Tapi negeri sudah di pinggir jurang. Kita ketemu Indonesia Lawyer Squad yang akan datang.